Membahas sebuah film tentang bencana kekeringan, di mana air menjadi sangat langka dan tak bisa didapatkan dengan cara yang mudah. Bahkan beberapa orang di antara mereka rela melakukan kejahatan hanya demi mendapatkan sedikit air. Namun di sisi lain, seorang ayah dari keluarga miskin ini tak pernah berhenti berusaha untuk mendapatkan air agar ia bisa mengubah tanah gersang yang ia miliki menjadi lahan yang sangat subur, sehingga ia bisa menghidupi keluarganya tersebut. Lalu apakah sang ayah bisa mewujudkan mimpinya itu? Wes rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula ketika seorang remaja bernama Jerome Hall menceritakan tentang bencana kekeringan yang telah melanda banyak tempat, termasuk tempat yang saat ini ia tinggali. Dulu sebelum ia lahir, tempat itu merupakan tempat yang sangat subur dan banyak ditumbuhi tanaman seperti gandum, sayur-sayuran, dan lain-lain. Namun sejak bencana kekeringan terjadi, orang-orang pun mulai meninggalkan tempat itu dan mencari tempat lain untuk keberlangsungan hidup mereka. Meski begitu, ayah Jerome yang bernama Ernest Holmes yakin bahwa suatu saat tanah yang mereka tinggali saat ini akan kembali subur, sehingga ia memutuskan untuk tidak meninggalkan tempat tersebut. Suatu hari, Ernest tak sengaja memergoki dua orang pencuri yang mencoba membobol tempat penyimpanan pompa air miliknya. Tetapi karena kedua orang itu melawan dan hendak menembak Ernest, ia pun terpaksa menembak mereka berdua dengan senjata shotgun miliknya. Setelah selesai menguburkan kedua pencuri itu, Ernest mencoba menyalakan pompa air yang ada di dalam sana, tetapi tampaknya sumur yang ada di bawahnya telah mengering sehingga mereka tak bisa mendapatkan air sedikit pun. Kemudian mereka berdua pergi menuju ke pegunungan dengan membawa beberapa persediaan untuk diberikan pada para pekerja pemerintahan yang saat itu sedang melakukan proyek pembangunan saluran air. Dengan membantu memberikan persediaan, Ernest berharap agar para pekerja itu mau mengalirkan saluran air ke tanah miliknya, karena ia sangat yakin bahwa tanah itu masih subur dan hanya membutuhkan air saja. Sayangnya ketika mereka hendak kembali, keledai yang mereka bawa tiba-tiba saja terjatuh sehingga membuat kakinya patah dan tak bisa berjalan lagi. Melihat hal itu, Ernest pun tak punya pilihan lain selain menembaknya untuk mencegah keledai itu menyakiti dirinya sendiri. Meski tahu mereka akan kesusahan tanpa adanya keledai itu, Ernest pun mencoba menghibur Jerome bahwa mereka pasti bisa mendapatkan keledai lain untuk membantu pekerjaan mereka. Namun meski Ernest berkata seperti itu, Jerome sadar bahwa keluarganya hanyalah keluarga miskin yang tinggal di sebuah rumah kecil yang terletak di tengah-tengah tanah gersang. Bahkan mereka pun juga kesusahan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Mary, kakak perempuan Jerome, tampaknya sedikit kecewa dengan ayahnya sendiri karena ia tak kunjung mencari pekerjaan yang bisa menghasilkan banyak uang. Keesokan harinya, Ernest dan Jerome pergi ke tempat pelelangan untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk membantu pekerjaan mereka. Lalu mereka pun menemukan sebuah robot yang mampu mengangkut barang-barang, sehingga mereka berdua mengikuti pelelangan robot tersebut dan memenangkan pelelangan itu dari seseorang bernama Flem yang tak lain adalah pacarnya si Mary. Dengan menggunakan uang hasil ngutang di bank, Ernest mampu membayar robot tersebut serta membayar biaya perawatan istrinya yang mengalami kelumpuhan setelah terlibat dalam sebuah kecelakaan. Setelah mereka berdua kembali, Ernest sempat mampir ke sebuah pom bensin untuk membeli beberapa persediaan bensin. Entah karena haus atau hanya penasaran, Ernest bahkan sempat meminum sedikit bensin yang tersisa itu. Saat Ernest melihat seorang anak perempuan bernama Sus yang sedang menggendong bayinya, ia pun memberikan sedikit air miliknya karena Ernest merupakan seorang pria baik yang tak bisa meninggalkan mereka kehausan begitu saja. Lalu ketika mereka baru saja sampai di rumah, tiba-tiba Flem datang dengan menggunakan motornya dan berniat untuk meminjam robot yang baru saja dibeli oleh Ernest. Tampaknya Flem sangat membutuhkan robot itu karena ia pun rela membayar uang sewa agar Ernest mau meminjamkan robot tersebut.
Namun meski begitu, Ernest tak mau meminjamkan robot miliknya karena ia tak percaya dengan Flem, sehingga Flem pun terpaksa pergi begitu saja. Keesokan harinya seperti biasa, Ernest dan Jerome kembali mengantarkan beberapa persediaan dengan menggunakan robot mereka yang baru. Setelah itu mereka pun pergi untuk memeriksa air di dalam sumur, tetapi tampaknya di sana sudah tidak ada air yang tersisa, sehingga Ernest pun terpaksa membiarkannya terbuka sambil berharap bahwa hujan akan turun tahun ini. Karena Jerome merupakan anak yang berbakti dan mau membantu Ernest dalam melakukan banyak hal, Ernest pun menceritakan bahwa ia pernah bertemu dengan anak perempuan yang seumuran dengan Jerome ketika ia pergi ke perbatasan. Awalnya Jerome tak tertarik dengan hal itu, tetapi pada akhirnya ia pun menanyakan pada ayahnya tentang wajah dari perempuan tersebut. Saat mereka kembali ke rumah, mereka sempat berpapasan dengan Flem, yang mana hal itu menandakan bahwa Flem baru saja menemui Mary. Ernest pun memarahi Mary karena tampaknya Ernest sangat tidak suka dengan sikap dan kepribadian Flem, sehingga membuat Mary marah dan mengatakan bahwa ia benci dengan ayahnya tersebut. Keesokan harinya, Ernest dan Jerome sangat terkejut ketika mereka tahu bahwa seseorang telah membobol dan berhasil mencuri robot milik mereka. Ernest pun segera pergi menuju tempat Sam, tetapi tampaknya Flem sudah tidak ada di sana lagi, dan Sam mengatakan bahwa Flem pergi membawa mobilnya menuju ke pegunungan tempat para pekerja itu berada. Mendengar hal itu, Ernest pun mencoba mencari Flem menuju pegunungan, tetapi entah mengapa sepertinya para pekerja itu sedang mencari seseorang, dan tanpa disadari, tiba-tiba seseorang memukul Ernest hingga ia pingsan. Ketika Ernest baru sadar dari pingsannya, Caleb, salah satu dari pekerja itu, menuduh Ernest bahwa ia telah mencuri beberapa persediaan alkohol milik mereka. Ia sangat marah dan berusaha menyerang Ernest, tetapi karena Ernest cukup ahli dalam berkelahi, ia pun berhasil menghentikan Caleb dan pergi dari sana sambil membawa senjata miliknya. Setelah Ernest berjalan cukup jauh, ia tak sengaja melihat Flem yang sedang tertidur bersama dengan robot miliknya. Lalu saat hari mulai pagi, Ernest mengikat Flem dan berjalan menuju ke tempat para pekerja untuk menyerahkan Flem karena ialah yang telah mencuri alkohol itu. Tetapi saat di tengah perjalanan, Flem mengatakan bahwa ia sangat kehausan dan tidak bisa berjalan lagi, sehingga Ernest terpaksa melepaskannya dan beristirahat di sana. Mereka berdua lalu membuka beberapa botol alkohol untuk menghilangkan dehidrasi, tetapi tampaknya Flem telah merencanakan hal ini karena ia tak terlalu banyak meminum air tersebut. Flem kemudian mengatakan bahwa ia terpaksa mencuri persediaan itu karena pemerintah telah mengambil secara paksa tanah milik ayahnya yang merupakan orang luar, dan tanah tersebut diberikan kepada Ernest yang merupakan penduduk lokal. Tak hanya itu, ia juga kesal karena Ernest tak mempunyai skill untuk mengelola tanah tersebut, sehingga tanah itu hanya menjadi tanah gersang seperti saat ini. Lalu saat Ernest mulai mabuk, Flem langsung melemparkan sebuah batu tepat ke kepala Ernest hingga ia mengalami pendarahan yang cukup parah. Setelah kejadian itu, Flem pun pergi menemui Mary dan bertingkah layaknya seseorang yang tak tahu apapun tentang apa yang terjadi pada Ernest. Karena penasaran ayahnya tak kunjung kembali, Jerome kemudian berusaha mencari ayahnya hingga akhirnya ia bertemu dengan Caleb yang mengatakan bahwa ayahnya telah meninggal dunia karena terseret oleh robot tersebut. Semua orang mengatakan bahwa kejadian itu merupakan sebuah kecelakaan dan tak ada yang tahu bahwa sebenarnya Flem lah dalang di balik kasus pembunuhan tersebut. Jerome pun sempat melampiaskan kekesalannya pada robot itu, tetapi setelah beberapa hari, ia akhirnya bisa menerima kenyataan dan mulai membantu Flem dalam mengelola tanah milik ayahnya. Beberapa hari kemudian, Flem pergi ke gunung untuk menemui Caleb dan menuduh bahwa Caleb lah yang telah membunuh Ernest. Untuk memperkuat buktinya, ia pun membawa pisau milik Caleb yang sebelumnya dibawa oleh Ernest ketika mereka berdua berkelahi. Flem mengatakan bahwa ia tak akan melaporkan kejadian tersebut asalkan Caleb mau mengalirkan air ke tanah miliknya. Singkat cerita, Flem akhirnya berhasil membuat air mengalir ke tanah itu seperti yang diharapkan oleh Ernest sebelumnya. Dengan pengetahuannya dalam mengelola sebuah lahan, Flem pun mampu mengubah tanah gersang itu menjadi lebih baik hingga ia berhasil menciptakan ladang gandum yang sangat luas.
Dengan uang yang ia dapatkan dari hasil panen tersebut, ia pun mengajak Mary untuk menikah dan membangun sebuah keluarga yang bahagia. Beberapa bulan telah berlalu. Sam dan dua orang lainnya tiba-tiba saja menghampiri Flem dan memintanya untuk menyerahkan tanah itu kepada bank untuk melunasi seluruh hutang Ernest. Tetapi tampaknya Flem tak ingin menjual tanah itu dan ia pun berjanji akan segera melunasi seluruh hutang itu dengan uangnya sendiri. Dengan membawa robot milik Ernest, ia pun pergi menemui temannya yang bernama Robbie, ayah dari anaknya si Suus. Flem mengatakan bahwa ia perlu bantuan untuk mencari seseorang yang mau membeli bayinya karena sebentar lagi Mary akan melahirkan seorang anak. Singkat cerita, mereka pun akhirnya bertemu dengan sekelompok remaja pembeli bayi dan ternyata Flem telah membohongi Robbie karena ia tak berniat untuk menjual bayinya sendiri, melainkan Flem ingin menjual bayi milik Robbie. Mengetahui hal itu, Robbie pun sangat marah kepada Flem. Tetapi tanpa mereka sadari, tiba-tiba saja orang-orang itu menembak Robbie sehingga membuat Flem lari terbirit-birit dan meninggalkan robot itu di sana. Robot itu pun tak sengaja terkena tembakan, yang mana hal itu